Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Rosdiana, guru di SDN Negeri 3 Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 BITS 1 di IAIN Curup dengan NIM 23581116. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaanmu hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum ibu mulai, terlebih dahulu ibu absen. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa? Zahra. Kenapa Zahra? Gak tahu, gak ada yang dekat sama Zahra ya? Ada, tapi gak tahu Zahranya kenapa. Lain kali kalau ada teman yang sakit, ditengok ya nak ya. Iya. Baiklah. Sebelumnya kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Gilang. Silakan dipimpin doanya. Siap. Doa mulai. Mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Karena kita meminta kepada Allah supaya kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita terima hari ini dapat kita terima dengan baik. Iya, segala sesuatu apa yang akan kita lakukan terlebih dahulu membaca doa. Sudah siap untuk belajar, nak? Sudah. Ya, sebelum kita mulai terlebih dahulu ibu ingatkan kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Ada yang sudah hafal Asmaul Husna? Sudah. Bagaimana perasaanmu kalau sudah hafal? Senang. Ada yang belum hafal juga? Ada. Bagaimana perasaannya kalau belum hafal? Sedih. Jadi harus bagaimana? Menghafalnya. Nah, dari yang belum hafal, kita harus menghafal Asmaul Husna ya, supaya kita bisa mencerminkan tingkah laku Asmaul Husna. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu menulis kaligrafi Asmaul Husna. Silakan dipersiapkan alat tulisnya di atas meja. Sudah, kalau sudah silakan ditulis yang rapi.
seperti kaligrafinya dan juga artinya. Ya, tulis nama kelompoknya. Sebelum mulai baca bismillah dulu biar lancar. Selamat mengerjakan. Yuk. Ayo semangat nulisnya. Bagaimana, sudah selesai menulisnya? Sudah, ya. Sekarang perhatikan ke depan. Di depan itu ada apa sih? Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Berarti asmaul husna adalah nama-nama terbaik atau yang paling baik. Untuk siapa asmaul husna? Untuk Allah. Ada berapa jumlahnya? 99. Nah, asmaul husna yang sering kita dengar yaitu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang ada di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan mempelajari asmaul husna yaitu apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, itu tadi sudah kamu tulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Maharaja. Siapa sih yang raja? Allah raja. Allah itu
alam semesta. Raja itu paling tinggi ya. Nah, berarti Allah itu paling tinggi. Kalau di dalam kelas itu yang tinggi apa? Ketua kelas. Nah, Allah itu di alam semesta tinggi. Nah, cara meneladani Asmaul Husna yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Contoh ketua kelas harus bijaksana dengan teman, ya, tidak boleh memilih, harus semuanya. Dan juga apa? Tidak boleh pilih kasih, ya. Nah, kalau jadi ketua kelas itu harus bijaksana. Berat ketua kelas itu, ya. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi ketua kelas harus berjuang membela bangsa, agama dengan jabatan. Berjuang membela. Nah, contohnya dalam kelas lah ya, membela. Nah, ketua kelas itu kalau ada temennya yang dijahili harus dibela, tapi kalau benar, kalau salah tidak boleh. Kalau benar harus dibela. Selanjutnya bagaimana? Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya ketua kelas yang ada kepentingan pribadi, umpamanya ya, dia mau beli bukunya habis, tapi nggak taunya di dalam kelas ada sesuatu musibah, temannya yang harus memerlukan. Nah, berarti ketua kelas itu harus mementingkan temannya terlebih dahulu. Buku masih bisa ditunda besok. Nah, itu harus menjadi pemimpin. Kita hanya contoh kecil di dalam kelas. Nanti kalau sudah terjun di masyarakat itu lebih besar lagi. Bisa jadi RT, RW, lurah, atau lebih lanjut lagi ke kabupaten, ya. Selanjutnya Asmaul Husna apa? Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia atau maha perkasa. Allah itu mulia, Allah perkasa. Nah, cara kita meneladaninya bagaimana? Pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Contohnya kalau kita ulangan, kok nilai saya kecil. Nah, bagaimana caranya supaya nilai tidak kecil? Belajar. Kalau kita sudah belajar, kenapa masih kecil? Apakah kita menyerah? Tidak, kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi, sampai nilai yang kita inginkan tercapai. Selanjutnya, tabah dan kuat menghadapi ujian. Jika ada suatu ujian atau masalah, kita harus tabah dan kuat. Jangan langsung menyerah, jangan langsung mengeluh, ya. Karena setiap manusia itu pasti ada ujiannya masing-masing. Selanjutnya, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, permasalahan apapun masalah kita. Nah, kalau anak SD ini masalahnya apa sih? Nilai kecil paling ya? Atau masalah apa lagi? Masalah yang bagaimana kalau bukan SD? Selain nilainya kecil, berantem dengan teman, ya? Ada lagi? Nah, kalau setiap masalah kita harus tangguh, jangan
setiap permasalahan. Paham? Paham. Selanjutnya tidak menggentar menghadapi kezaliman. Kezaliman itu berarti semena-mena. Umpamanya ada teman yang diganggu. Kalau teman kita benar, bela, ya. Tapi bukan berarti kita berantem juga. Maksudnya bela di sini yaitu menyelesaikan masalah. Kalau ada teman yang dijahili, itu cepat-cepat dileraikan. Jangan dibiarkan. Melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Mental. Nah, maksudnya di sini setiap permasalahan yang kita hadapi akan melatih mental kita supaya kuat, supaya kita tidak mudah tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Jangan kena masalah sedikit kita sudah ngeluh, kena masalah sedikit sudah putus asa. Nah itu, di sini ya, makanya setiap permasalahan yang ada akan melatih mental kita menjadi kuat. Ya, selanjutnya Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Yaitu apa Al-Qudus? Maha suci. Yaitu Allah itu suci. Tahu suci? Tahu. Kita kalau mau sholat itu harus apa? Suci apa? Suci pakaian dan suci tempat di sekitar kita sholat. Nah, ini Allah Maha Suci, yaitu dengan cara meneladani, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Diri berarti diri kita. Jaga diri kita ini bagaimana? Mandi berapa kali? 2 kali. Terus selain mandi apa? Sikat gigi. Terus apalagi? Rambutnya dibersihkan dengan sampo. Nah, diri kita harus bersih. Nah, kalau kita sudah mandi bersih, kalau pakai baju kotor, tetap sama aja bohong. Kalau badan kita sudah bersih, maka kita harus pakai baju yang juga bersih. Bukan berarti baju itu baru, ya. Bersih bukan berarti baju itu baru kita beli, enggak. Baju yang bersih itu baju yang sudah dicuci, sudah disetrika, sudah taruh dalam lemari yang bagus, itu bersih. Nah, lingkungan itu kalau di pekarangan rumah kita kotor, dibersihkan dengan cara disapu. Kalau ada rumputnya dicabut. Nah, itu lingkungan sekitar rumah. Kalau di lingkungan lebih luas lagi masyarakat, dengan diadakan kerja bakti atau Jumat bersih biasanya, ya. Selanjutnya, menjaga hati dari sifat sikap yang dapat mengotori hati seperti apa? Sifat dengki. Sifat dengki itu apa sih? Iri hati. Tidak suka melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah. Nah, itu sifat dengki. Jangan sampai kita memiliki sifat yang demikian. Kita gak boleh melihat orang kesusahan kita sorak-sorak, itu tidak begitu, ya. Kalau ada orang kesusahan kita bantu. Kalau orang senang kita ikut bahagia. Nah, jangan sampai punya sifat dengki, ya. Jangan. Karena apa? Percuma kita sholat
percuma kita ngaji, percuma kita puasa kalau masih punya sifat dengki. Nah, sia-sia dong perbuatan kita selama ini ya. Terus selanjutnya menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, lisan itu berarti mulut. Kalau kita ngomong harus hati-hati, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, ya, jangan sampai teman kita sakit hati karena ucapan kita. Terus perasaan orang lain juga harus kita jaga. Ya, seperti istilah semut tidak akan menggigit kalau tidak kita jahili. Semut yang jalan di pinggir gak akan gigit kita kalau kita gak ganggu. Nah, begitu juga dengan orang lain ya. Dia tidak akan membalas kita kalau kita tidak menyakiti perasaannya. Selanjutnya asmaul husna. Assalam. Apa artinya? Maha sejahtera. Assalam. Kita kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita ini mendoakan orang lain itu selalu selamat sejahtera. Nah, kalau orang sudah mengucapkan salam, kita balas. Nah, berarti kita juga mengucapkan orang itu selamat sejahtera. Cara meneladaninya apa? Melerai teman yang berselisih. Berselisih itu berarti apa? Berkelahi. Ada teman yang berkelahi, dipisahkan. Selanjutnya, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman dan orang lain. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, atau dimanapun kita bermain, harus ciptakan kedamaian. Jangan kita main di sana ribut, main di sini berantem. Yang ada apa? Nanti kata orang itu, jangan maulah dia tuh biang kerok. Mau kita seperti itu? Tidak. Kalau bisa kita itu dirindukan orang lain. Tidak enak ya, nggak ada media, nggak rame, seperti itu. Jangan ada media pasti berantem salah. Paham? Selanjutnya, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Orang lain kesusahan, kita bantu. Orang lain kesulitan, kita bantu. Ada teman mengangkat meja susah, dibantu angkatnya. Ada teman hilang pensil mau beli nggak ada, dipinjam. Selanjutnya asmaul husna al-mu'min, artinya maha pemberi keamanan. Istilahnya kalau sekarang itu kalau memberi keamanan itu satpam. Senantiasa dan meneladani itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Sholat. Lanjut, apalagi? Berpuasa, beribadah, ya, intinya beribadah kepada Allah. Itu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya, tidak mengganggu orang lain. Nah, kita tidak mengganggu orang lain. Orang duduk tenang-tenang ditendang, tidak boleh. Selanjutnya, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Itu tadi ya. Jangan ada kita, ada keributan. Jangan di mana kita tinggal ada perkelahian. Nah, itu jangan.
harus menciptakan ketenangan dan kedamaian. Terus ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskambing atau ronda malam. Kalau ada di lingkungan itu pencurian, maka harus ada ronda malam supaya aman. Nah itu ya asmaul husna yang kita pelajari hari ini. Dan tugasku selanjutnya seperti yang kamu tulis tadi ya. Di kelompok 1 tadi ada asmaul husna al-malik, kelompok 2 asmaul husna al-aziz, kelompok 3 asmaul husna al-qudus, kelompok 4 asmaul husna as-salam, dan kelompok 5 asmaul husna al-mu'min. Nah itu sekarang kamu tadi sudah dengar penjelasan ibu kan? Nah sekarang kamu buat ringkasan dari yang ibu jelaskan tadi di kertas selembar. Apa sih asmaul husna al-malik ini yang perlu saya pelajari? Maksudnya seperti apa? Nah, paham? Paham. Kalau sudah paham, ibu kasih waktu untuk kamu mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Di depan itu ada surat apa sih? Surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa baca? Ada. Siapa bisa baca? Siapa yang bisa baca? Coba Pania. Walillahil las'ala ulhusna fad'uhu bima wadaruladina yu'iduna biya as'alan bihi ayuh ro'una makamu ya manun. Benar nggak? Benar nggak? Benar atau tidak? Coba perhatikan. Benar atau tidak Pania bacanya? Ada yang salah. Coba perhatikan ke depan. Walillahi husna fas'uhu biha wa zurul ladzi nayul hiduna fil asma'ihi wa yudzauna ma kanu ya'malun. Di rumah ngaji? Ayo coba kita baca sama-sama. Bismillah. Potong dulu.
berikut hal-hal Asmaul Husna al-Aziz artinya adalah Allah yang Maha Perkasa, zat yang memiliki segala kekuasaan dan kekuatan dan semua yang hidup dan yang mati adalah Allah SWT. Pusat keperkasaan Allah SWT adalah mutlak, tidak akan berkurang sedikit pun. Manusia terkuat pun tidak ada baginya. Kelompok 2 Al-Aziz. Kelompok 3 sudah siap? Ya, kelompok 3 silakan. Allah SWT memiliki Asmaul Husna yang disebut dengan Al-Qudus, yang artinya Allah yang Maha Suci. Makna dari Al-Qudus adalah suci dari segala kekurangan dan keburukan, suci dari segala aib buruk. Allah SWT hanya memiliki sempurna dan sempurna. Manusia tidak dapat menyaingi kesempurnaan Allah SWT. Bahkan kesempurnaan dari standar manusia tidak seperti kesempurnaan yang Allah miliki. Umat Islam meneladani Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Satu, membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang buruk dan hina, menjaga lisan dan perkataan yang baik, tidak mengejek dan merendahkan orang lain, selalu berhusnuzan atau berprasangkaan yang baik kepada Allah, senantiasa memuji Allah SWT. Ya, kelompok 3 sudah. Kelompok 4 silakan. Asmaul Husna yang berikutnya adalah As-Salam, artinya Allah yang Maha Pemberi keselamatan. Keselamatan hanya berasal dari Allah SWT. Manusia tidak akan dapat menguasai atau berusaha untuk mencari keselamatan kecuali hal itu datang dari Allah SWT. Hanya Allah SWT yang memberi keselamatan serta kesejahteraan kepada hambanya. Allah SWT tidak memerlukan bantuan siapapun atau makhluk apapun. Ketika Allah SWT sudah berkehendak, semua akan terjadi. Allah SWT adalah pemberi keselamatan hambanya ketika di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kelompok 5. Asmaul Husna Al-Mu'min artinya yang Maha memberi keamanan. Keamanan hanya bersumber dari Allah SWT. Allah SWT merupakan perlindungan bagi orang yang minta perlindungan kepadanya. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengamalkan Asma Al-Mu'min.
ada semua orang. 2. Menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang rukun. 3. Menciptakan suasana yang kondusif. 4. Mengembangkan pemikiran yang baik bagi sesama. 5. Menjauhi sifat khianat dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, kesimpulan dari materi Asmaul Husna yang sudah kami catat. Nah, sekarang ya, Ibu sudah membagikan lembar tugas. Nah, di situ ya, buka lembar tugasmu. Di belakangnya lembar kerja. Ditulis namamu ya, namamu pribadi. Di situ ada Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Al-Qudus artinya apa? Assalam artinya apa? Dan Al-Aziz artinya apa? Begitu juga dan artinya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Nah, selanjutnya di lembar belakang ada teknik penilaian diri. Berarti dirimu sendiri. Tulis nama dirimu sendiri. Nah, di situ apakah apa pertanyaan? Aku meyakini bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama indah dan istimewa, yaitu Asmaul Husna. Nah, kamu meyakini atau tidak? Kalau kamu meyakini, lihat kalau SL berarti selalu, terus kalau SR sering, KD kadang-kadang, TT tidak pernah. Nah, di bawahnya itu penilaian antar teman. Nah, kamu menilai temanmu. Temanku meyakini bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama indah dan istimewa, yaitu Asmaul Husna. Nah, kalau temanmu kamu yakini dia meyakini itu tentang mana? Ya, paham? Paham tugasnya? Paham. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Ini ya. Yo. Ayo semangat nulisnya.
Bagaimana, sudah selesai menulisnya? Sudah, ya. Sekarang perhatikan ke depan. Di depan itu ada apa sih? Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Berarti asmaul husna adalah nama-nama terbaik atau yang paling baik. Untuk siapa asmaul husna? Untuk Allah. Ada berapa jumlahnya? 99. Nah, asmaul husna yang sering kita dengar yaitu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang ada di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan mempelajari asmaul husna yaitu apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, itu tadi sudah kamu tulis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Maharaja. Siapa sih yang raja? Allah raja. Allah itu raja di alam semesta. Raja itu paling tinggi ya. Nah, berarti Allah itu paling tinggi. Kalau di dalam kelas itu yang tinggi apa? Ketua kelas. Nah, Allah itu di alam semesta tinggi. Nah, cara meneladani asmaul husna yaitu menjadi pemimpin yang bijaksana. Contoh ketua kelas harus bijaksana dengan teman, ya. Tidak boleh memilih, harus semuanya. Dan juga apa? Tidak boleh pilih kasih, ya. Nah, kalau jadi ketua kelas harus bijaksana. Berat ketua kelas itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah jadi ketua kelas harus berjuang membela bangsa, agama, dengan jabatan. Berjuang membela. Nah, contohnya dalam kelas lah ya, membela. Nah, ketua kelas itu kalau ada temennya yang dijahili harus dibela, tapi kalau benar, kalau salah tidak boleh. Kalau benar harus dibela. Selanjutnya bagaimana? Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya ketua kelas yang ada kepentingan pribadi, umpamanya ya dia mau beli bukunya habis, tapi nggak taunya di dalam kelas ada sesuatu musibah, temannya yang harus memerlukan. Nah, berarti ketua kelas itu harus mementingkan temannya terlebih dahulu. Buku masih bisa ditunda besok. Nah, itu harus menjadi pemimpin. Kita hanya contoh kecil di dalam kelas. Nanti kalau sudah terjun di masyarakat itu lebih besar lagi. Bisa jadi RT, RW, lurah, atau lebih lanjut lagi ke kabupaten ya. Selanjutnya asmaul husna apa? Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia atau maha perkasa.
nilai saya kecil. Nah, bagaimana caranya supaya nilai tidak kecil? Belajar. Kalau kita sudah belajar, kenapa masih kecil? Apakah kita menyerah? Tidak, kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi, sampai nilai yang kita inginkan tercapai. Selanjutnya, tabah dan kuat menghadapi ujian. Jika ada suatu ujian atau masalah, kita harus tabah dan kuat. Jangan langsung menyerah, jangan langsung mengeluh, ya. Karena setiap manusia itu pasti ada ujiannya masing-masing. Selanjutnya, tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Nah, permasalahan apapun masalah kita. Nah, kalau anak SD ini masalahnya apa sih? Nilai kecil paling ya? Atau masalah apa lagi? Masalah yang bagaimana kalau untuk anak SD? Selain nilainya kecil, berantem dengan teman, ya? Ada lagi? Nah, kalau setiap masalah kita harus tangguh, jangan langsung ya seperti tadi mengeluh. Nah, itu balik lagi ke tabah dan kuat. Setiap permasalahan, paham? Paham. Selanjutnya, tidak menggentar menghadapi kezaliman. Kezaliman itu berarti semena-mena. Umpamanya ada teman yang diganggu. Kalau teman kita benar, bela, ya. Tapi bukan berarti kita berantem juga. Maksudnya bela di sini yaitu menyelesaikan masalah. Kalau ada teman yang dijahili, itu cepat-cepat dileraikan. Jangan dibiarkan. Melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Mental. Nah, maksudnya di sini setiap permasalahan yang kita hadapi akan melatih mental kita supaya kuat, supaya kita tidak mudah tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa. Jangan kena masalah sedikit kita sudah ngeluh, kena masalah sedikit sudah putus asa. Nah, itu di sini ya, makanya setiap permasalahan yang ada akan melatih mental kita menjadi kuat. Ya, selanjutnya Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Yaitu apa Al-Qudus? Maha suci. Yaitu Allah itu suci. Tahu suci? Tahu. Kita kalau mau sholat itu harus apa? Suci apa? Suci pakaian dan suci tempat di sekitar kita sholat. Nah, ini Allah Maha Suci, yaitu dengan cara meneladani, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Diri berarti diri kita. Jaga diri kita ini bagaimana? Mandi berapa kali? 2 kali. Terus selain mandi apa? Sikat gigi. Terus apa lagi? Rambutnya dibersihkan dengan sampo. Nah, diri kita harus bersih. Nah, kalau kita sudah mandi bersih, kalau pakai baju kotor, tetap sama aja bohong. Kalau badan kita sudah bersih, maka kita harus pakai baju yang juga bersih. Bersih bukan berarti
berarti baju itu baru, ya. Bersih bukan berarti baju itu baru kita beli, tidak. Baju yang bersih itu baju yang sudah dicuci, sudah disetrika, sudah taruh dalam lemari yang bagus, itu bersih. Nah, lingkungan itu kalau di pekarangan rumah kita kotor, dibersihkan dengan cara disapu. Kalau ada rumputnya, dicabut. Nah, itu lingkungan sekitar rumah. Kalau di lingkungan lebih luas lagi masyarakat, dengan diadakan kerja bakti atau Jumat bersih biasanya, ya. Selanjutnya, menjaga hati dari sifat sikap yang dapat mengotori hati seperti apa? Sifat dengki. Sifat dengki itu apa sih? Iri hati. Tidak suka melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah. Nah, itu sifat dengki. Jangan sampai kita memiliki sifat yang demikian. Kita gak boleh melihat orang kesusahan kita sorak-sorak, itu tidak begitu, ya. Kalau ada orang kesusahan kita bantu. Kalau orang senang kita ikut bahagia. Nah, jangan sampai punya sifat dengki, ya. Jangan. Karena apa? Percuma kita sholat, percuma kita ngaji, percuma kita puasa kalau masih punya sifat dengki. Nah, sia-sia dong perbuatan kita selama ini, ya. Terus selanjutnya, menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, lisan itu berarti mulut. Kalau kita ngomong harus hati-hati, jangan sampai menyakiti perasaan orang lain. Nah, ya, jangan sampai teman kita sakit hati karena ucapan kita. Terus perasaan orang lain juga harus kita jaga, ya. Seperti istilah semut tidak akan menggigit kalau tidak kita jahili. Semut yang jalan di pinggir gak akan gigit kita kalau kita gak ganggu. Nah, begitu juga dengan orang lain, ya. Dia tidak akan membalas kita kalau kita tidak menyakiti perasaannya. Selanjutnya, Asmaul apa? Assalam. Apa artinya? Maha sejahtera. Maha sejahtera. Assalam. Kita kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita ini mendoakan orang lain itu selalu selamat sejahtera. Nah, kalau orang sudah mengucapkan salam, kita balas. Nah, berarti kita juga mengucapkan orang itu selamat sejahtera. Cara meneladaninya apa? Melerai teman yang berselisih. Berselisih itu berarti apa? Berkelahi. Ada teman yang berkelahi, dipisahkan. Selanjutnya, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman dan orang lain. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, atau dimanapun kita bermain, harus ciptakan kedamaian. Jangan kita main di sana ribut, main di sini berantem. Yang ada apa? Nanti kata orang itu, jangan maulah dia tuh biang kerok. Mau kita seperti itu? Tidak. Kalau bisa kita itu dirindukan orang lain. Tidak enak ya, nggak ada media, nggak rame, seperti
Ada teman mengangkat meja susah, dibantu ngangkatnya. Ada teman hilang pensil mau beli nggak ada, dipinjam. Selanjutnya Asmaul husna al-mu'min, artinya maha pemberi keamanan. Istilahnya kalau sekarang itu kalau memberi keamanan itu satpam. Senantiasa dan meladangnya itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Sholat. Lanjut, apalagi? Berpuasa, beribadah, ya intinya beribadah kepada Allah. Itu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya tidak mengganggu orang lain. Kita tidak mengganggu orang lain. Orang duduk tenang-tenang ditendang, tidak boleh. Selanjutnya berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Itu tadi ya. Jangan ada kita, ada keributan. Jangan di mana kita tinggal ada perkelahian. Nah itu jangan. Harus menciptakan ketenangan dan kedamaian. Terus ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan siskambing atau ronda malam. Kalau ada di lingkungan itu pencurian, maka harus ada ronda malam supaya aman. Nah itu ya Asmaul husna yang kita pelajari hari ini. Dan tugasmu selanjutnya seperti yang kamu tulis tadi ya. Di kelompok 1 tadi ada Asmaul husna al-Malik, kelompok 2 Asmaul husna al-Aziz, kelompok 3 Asmaul husna al-Qudus, kelompok 4 Asmaul husna as-Salam, dan kelompok 5 Asmaul husna al-Mu'min. Nah itu sekarang kamu tadi sudah dengar penjelasan ibu kan? Nah, sekarang kamu buat ringkasan dari yang ibu jelaskan tadi di kertas selembar. Apa sih Asmaul husna al-Malik ini yang perlu saya teladani? Maksudnya seperti apa? Nah, paham? Paham. Kalau sudah paham, ibu kasih waktu untuk kamu mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Di depan itu ada surat apa sih? Surat Al-A'raf ayat 180. Ada yang bisa baca? Ada. Siapa bisa baca? Siapa yang bisa baca? Coba Fania. Walillahil as'ala husna fad'uhu biha wa darul ladina yu'iduna biya as'alan ihi ayuh raqawna Benar nggak? Benar nggak? Benar atau tidak? Coba perhatikan. Benar atau tidak Fania bacanya? Ada yang salah. Coba perhatikan ke depan. Walillahi husna fas'uhu biha wa zurul ladzi nayul hiduna fil asma'ihi wa yudzauna ma kanu ya'malu. Di rumah ngaji? Ayo coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang sudah selesai menulis materinya, ya kalau sudah kelompok 1 silakan dibaca materi hasilmu tadi. Jangannya dikatakan Allah SWT memiliki semuanya dan mengatur segala sesuatu yang ada. Semua yang ada butuh kepadanya. Dia Maharaja Mutlak yang sebenarnya. Dia adalah yang mengendalikan segala urusan makhluk-makhluknya dengan sama tanpa membutuhkan bantuan. Bahkan seorang hamba yang memiliki kerajaan secara mutlak hakikatnya semua itu adalah milik Allah SWT. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk meneladan Asmaul Husna Al-Malik. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah senantiasa bersikap peduli terhadap orang lain. Begitu juga ketika kita memiliki kekuasaan dan cukup besar atau kecil hendaknya bersikap peduli. Kita tidak boleh berbuat semena-mena, sombong dan angkuh karena kekuasaan yang dimiliki. ya, itu tadi tentang Asmaul Husna Al-Malik. Sekarang kelompok 2. Berikut hal-hal Asmaul Husna Al-Aziz artinya adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang memiliki segala kekuasaan dan kekuatan dalam semua yang hidup dan yang mati adalah Allah SWT. Keperkasaan Allah SWT adalah mutlak, tidak akan berkurang sedikit pun. Manusia terkuat pun tidak ada gantinya. Ya, kelompok 2 Al-Aziz. Kelompok 3 sudah siap? Ya, kelompok 3 silakan.
3 sudah. Kelompok 4 silakan. Asmaul Husna yang berikutnya adalah As-Salam. Artinya Allah yang Maha Pemberi keselamatan. Keselamatan hanya berasal dari Allah SWT. Manusia tidak akan dapat menguasai atau berusaha untuk mencari keselamatan kecuali hal itu datang dari Allah SWT. Hanya Allah SWT yang memberi keselamatan serta kesejahteraan kepada hambanya. Allah SWT tidak memerlukan bantuan siapapun atau makhluk apapun. Ketika Allah SWT sudah berkehendak, semua akan terjadi. Allah SWT adalah pemberi keselamatan hambanya ketika di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kelompok 5. Asmaul Husna Al-Mu'min artinya yang Maha memberi keamanan. Keamanan hanya bersumber dari Allah SWT. Allah SWT merupakan perlindungan bagi orang yang minta perlindungan kepadanya. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengamalkan Asma Al-Mu'min. 1. Berperilaku sopan dan ramah kepada semua orang. 2. Menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang rukun. 3. Menciptakan suasana yang kondusif. 4. Mengembangkan pemikiran yang baik bagi sesama. 5. Menjauhi sifat khianat dengan menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Ya, kesimpulan dari materi Asmaul Husna yang sudah kami catat. Nah, sekarang ya Ibu sudah membagikan lembar tugas. Nah, di situ ya, buka lembar tugasmu. Di belakangnya lembar kerja. Ditulis namamu ya, namamu pribadi. Di situ ada Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Al-Qudus artinya apa? As-Salam artinya apa? Dan Al-Aziz artinya apa? Begitu juga dan artinya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Ya. Selanjutnya di lembar belakang ada teknik penilaian diri. Berarti dirimu sendiri. Tulis nama dirimu sendiri. Nah, di situ apakah apa pertanyaan? Aku meyakini bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama indah dan istimewa, yaitu Asmaul Husna. Nah, kamu meyakini atau tidak? Kalau kamu meyakini, ya, kalau SL berarti selalu, terus kalau SR sering, KD kadang-kadang, PP tidak pernah. Nah, di bawahnya itu penilaian antar teman. Nah, kamu menilai temanmu. Temanku meyakini bahwa Allah SWT mempunyai nama-nama indah dan istimewa, yaitu Asmaul Husna. Nah, kalau temanmu kamu yakini dia meyakini itu tentang mana? Ya, paham? Paham tugasnya? Paham. Kalau sudah paham,